Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan video pembelajaran matematika. Sebelumnya, mari kita mulai belajar kali ini dengan berdoa, minimal dengan menyebut nama Allah, dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah para sobat pembelajar, kita mulai pembelajaran matematika kali ini. Namun, jangan lupa ya, sebelumnya bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan info terbaru dari video pembelajaran kami, dan klik tombol like jika kalian suka dan mendapatkan manfaat dari video ini. Share ke teman-teman kalian untuk berbagi manfaat dengan sesama, dan tulis di kolom komentar untuk memberikan saran, kritik, masukan, ataupun pendapat demi perbaikan video pembelajaran kami selanjutnya. dalam pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang himpunan. Mari kita mulai. Pembelajaran himpunan kita akan belajar mengenai beberapa materi. Yang pertama adalah pengertian himpunan. Yang kedua adalah banyak anggota himpunan. Materi selanjutnya kita akan bahas mengenai himpunan kosong. Kemudian dilanjutkan dengan menyatakan himpunan. Setelah itu kita akan melanjutkan bahasan kita mengenai himpunan semesta. Kemudian dilanjutkan dengan diagram Venn dan dilanjutkan dengan himpunan bagian, serta yang terakhir kita nanti dalam belajar himpunan akan mempelajari mengenai operasi himpunan. Namun dalam tayangan video pembelajaran kali ini kita hanya akan membatasi pembahasan dari poin A sampai dengan poin E. Adapun poin diagram Venn, himpunan bagian, operasi himpunan akan kita bahas pada tayangan video berikutnya. Mari kita mulai pembahasannya. Pengertian himpunan. Himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang didefinisikan secara jelas. Dalam pengertian di atas, yang dimaksud dengan didefinisikan dengan jelas memiliki arti dapat ditentukan dengan tegas ciri-cirinya, benda apa saja yang termasuk dan yang tidak termasuk dalam suatu himpunan yang diketahui. Kemudian penulisan himpunan menggunakan huruf kapital, abjad, dan setiap anggotanya dibatasi dengan tanda kurung kurawal. Kemudian setiap anggotanya juga penulisannya disela dengan tanda koma. Baik, kita lanjutkan. Tadi kita ketahui bahwa himpunan sebenarnya adalah kumpulan, tetapi kumpulan dari objek yang anggotanya adalah jelas didefinisikan. Sekarang mari kita lihat. Ada kumpulan apa di sana? Ada warna merah, kuning, hijau. Berarti kumpulan, iya betul, kumpulan warna lampu lalu lintas. Tegas bukan ciri-cirinya? Yaitu aturannya adalah warna lampu lalu lintas. Maka anggotanya adalah merah, kuning, hijau. Tegas. Selain warna merah, kuning, hijau, maka tidak bisa masuk menjadi anggota kumpulan ini. Karena anggota kumpulan ini sudah jelas anggotanya, maka kumpulan ini bisa disebut sebagai himpunan. Jadi, bisa disebut dengan himpunan warna lampu lalu lintas. Berikutnya kita lihat. Ada ayam, ada burung, ada angsa, juga ada bebek.
kumpulan apa ya ini? Kalau kita cermati, maka ini adalah kumpulan hewan berkaki dua. Anggotanya dibatasi dengan ciri berkaki dua. Tepatnya hewan berkaki dua. Maka selain hewan berkaki dua tidak bisa masuk menjadi anggota kumpulan ini. Maka kumpulan ini bisa disebut sebagai himpunan hewan berkaki dua yang anggotanya adalah ayam, burung, angsa, bebek. Kemudian berikutnya ada bilangan 1, 2, 3, 4, 5. Ada kumpulan apa di sana? Apa batasannya? Batasannya adalah angka. Jadi bisa dimaksud dengan himpunan angka. Berikutnya ada A, B, C, D, dan E. Kumpulan apakah ini? Ini adalah kumpulan huruf. Kita lanjutkan. Ada bangun persegi, ada bangun jajar genjang, ada bangun trapesium, ada bangun persegi panjang. Kumpulan apa ini? Aturannya jelas tidak? Iya, aturannya adalah segi 4. Jadi ini bisa disebut sebagai himpunan segi 4. Contoh yang terakhir ada tabung, ada kubus, dan ada balok. Kumpulan-kumpulan apakah benda-benda ini? Yaitu bangun ruang. Jelas aturannya, tegas syaratnya, yaitu bangun ruang. Maka di sana selain bangun ruang tidak bisa, maka lingkaran tidak bisa masuk ke dalam kumpulan ini. Persegi tidak bisa masuk ke dalam kumpulan ini, karena yang bisa masuk dalam kumpulan ini adalah hanya bangun ruang. Sehingga kumpulan bangun ruang bisa dinyatakan sebagai himpunan bangun ruang. Jelas bukan sekarang apa yang dimaksud dengan himpunan itu? Sekarang kita lanjutkan materi berikutnya. Bagaimana cara menentukan banyak anggota himpunan? Menyatakan banyak anggota himpunan A itu ditulis dengan NA atau banyaknya anggota himpunan A cara menuliskannya. Ingat, N huruf kecil dan himpunan A huruf notasi A ditulis dengan huruf kapital, yaitu himpunan A maksudnya. Misalkan ada suatu contoh. Himpunan A memiliki anggota warna lampu lalu lintas. Berarti anggota himpunan A ada 3, merah, kuning, dan hijau. Sehingga banyaknya anggota himpunan A bisa ditulis dengan NA sama dengan 3. Contoh berikutnya, himpunan B adalah nama bulan dalam 1 tahun yang diakhiri huruf I. Maka anggota B adalah Januari, Februari, Mei, Juni, dan Juli. Sehingga banyaknya anggota B ada 5. Ditulis dengan notasi NB sama dengan 5. Kemudian kita akan melanjutkan mengenai himpunan kosong. Apakah himpunan kosong itu? Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota dan disimbolkan dengan kurung kurawal yang tengahnya kosong, tidak ada apa-apanya, atau dengan simbol tau. Contohnya, himpunan A adalah bilangan prima antara 7 dan 11. Adakah bilangan prima yang letaknya antara 7 dan 11? Tidak ada, bukan? Maka A adalah himpunan kosong. Artinya A
tidak memiliki anggota. Himpunan A tidak ada anggotanya. Ditulis dengan seperti pada tinta berwarna merah. Contoh yang kedua, P adalah himpunan nama hari dalam satu pekan yang dimulai dari huruf J. Bukankah kalian mengetahui bahwa nama hari-hari dalam satu pekan itu adalah Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu? Tidak ada bukan yang dimulai dengan huruf J? Maka P disebut sebagai himpunan kosong karena himpunan P tidak memiliki anggota. Jelas bukan anak-anak yang dimaksud dengan himpunan kosong? Kita lanjutkan bahasan berikutnya mengenai menyatakan himpunan. Cara menyatakan himpunan atau cara menuliskan himpunan itu ada 3 cara. Yang pertama adalah dengan menggunakan deskripsi kata-kata. Cara yang kedua dengan mendaftar semua anggota-anggotanya atau dengan menggunakan sistem tabulasi. Dan cara yang ketiga dalam menyatakan suatu himpunan adalah dengan notasi pembentuk himpunan atau metode rule. Untuk lebih memahaminya, mari kita lihat contohnya. Himpunan P adalah himpunan bilangan asli kurang dari 6. Bagaimana cara menuliskannya atau menyatakan himpunan P ini? Mari kita lihat dengan menggunakan metode atau cara yang pertama, yaitu menggunakan kata-kata atau deskripsi. Maka bisa kita tulis dengan P, himpunan P sama dengan bilangan asli kurang dari 6. Atau dengan menggunakan cara yang kedua, yaitu dengan menggunakan metode mendaftar semua anggotanya. Artinya apa? Kita sebutkan anggotanya satu persatu. Maka dinyatakan atau bisa ditulis dengan himpunan P sama dengan 1, 2, 3, 4, 5 anggota-anggotanya. Kemudian cara yang ketiga, yaitu menyatakan himpunan dengan notasi pembentuk himpunan atau metode rule. Cara penulisannya adalah sebagai berikut. P adalah himpunan yang anggota-anggotanya diwakili oleh X, sedemikian sehingga X bilangan asli kurang dari 6. Kita ulangi ya, supaya lebih jelas cara membacanya. Perhatikan. P adalah himpunan yang anggota-anggotanya diwakili oleh nilai X, sedemikian sehingga X adalah bilangan asli kurang dari 6. Atau dengan cara yang kedua, yaitu P adalah himpunan yang anggota-anggotanya diwakili oleh X, sedemikian sehingga X kurang dari 6, di mana X anggota atau elemen bilangan asli. Demikianlah cara menyatakan himpunan dengan menggunakan 3 metode, yaitu dengan kata-kata atau deskripsi, dengan mendaftar anggota-anggotanya, dan dengan notasi pembentuk himpunan. Kita lanjutkan untuk bahasan yang berikutnya mengenai himpunan semesta. Apakah yang dimaksud dengan himpunan semesta itu? Himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua objek atau anggota yang dibicarakan. Lambang dari himpunan semesta adalah ditulis dengan S besar. Untuk lebih memahaminya, perhatikan percontohan berikut ini. Dimisalkan himpunan A anggotanya 1, 2, 3. Himpunan B anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. Himpunan C anggotanya 0, 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8. Maka dari 3 himpunan A, B, C ini bisa kita katakan sebagai berikut. B adalah semesta bagi A. Kenapa demikian? Sebab setiap anggota A atau semua anggota A dimuat oleh himpunan B. Jadi, semua anggota-anggota dari himpunan A ada di dalam anggota himpunan B. Maka bisa dikatakan himpunan B adalah semesta bagi himpunan A. Atau bisa dikatakan lagi, pernyataan berikutnya adalah himpunan C merupakan semesta bagi himpunan B. Mengapa demikian? Tentu kalian sudah bisa menjawabnya, bukan? Iya, benar. Karena semua anggota himpunan B dimuat oleh himpunan C. Setiap anggota-anggota himpunan B juga menjadi anggota himpunan C. Sehingga semua anggota himpunan B ada di dalam himpunan C. Maka dikatakan C adalah semesta bagi B. Pernyataan yang bisa diperoleh lagi adalah C adalah semesta bagi A dan B. Kenapa demikian? Tentu saja karena semua anggota himpunan A dan anggota himpunan B bisa dimuat oleh himpunan C. Sehingga bisa dikatakan C adalah semesta bagi A dan B. Bagaimana anak-anak? Para sobat pembelajar semuanya sudah paham bukan dengan proses pembelajaran kali ini? Semoga bisa memudahkan dan menambah pemahaman antum semuanya. Sampai di sini dulu proses pembelajaran kali ini. Jangan lupa untuk senantiasa menjaga kesehatan di masa pandemi ini dan senantiasa menjaga 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Semoga Allah senantiasa menjaga kita semua. Terima kasih dan selamat bertemu kembali dengan tayangan video pembelajaran berikutnya.